Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan respirasi, di mana dalam sistem pernafasan itu ada 3 proses penting. Yang pertama itu adalah ventilasi, keluar masuknya udara, kemudian ada difusi, pertukaran gas antara kapiler paru dengan alveoli, dan juga antara kapiler jaringan dengan sel. Nah, yang terakhir setelah proses pertukaran gas atau difusi itu adalah perfusi. Nah, perfusi itu transport bagaimana gas atau karbon dioksida dan dioksida itu dan oksigen itu dia diangkut di dalam darah. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pertukaran dan transport gas atau difusi dan perfusi. Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah ringkasan dari pertukaran gas dan transport gas. Intinya adalah ketika oksigen masuk di dalam alveoli, maka dia akan langsung berdifusi di arteri, kemudian dia masuk di sirkulasi pulmonal, masuk ke dalam jantung, dan dia masuk di sirkulasi sistemik. Nanti ketika dia keluar lagi di sirkulasi sistemik, dia sampai di kapiler jaringan, kemudian dia akan mengalami difusi lagi ke dalam sel. Nah, nanti difusi itu juga adalah pertukaran gas di mana oksigen masuk ke dalam sel dan karbon dioksida keluar dari sel. Nah, nanti karbon dioksida itu masuk lagi ke sirkulasi sistemik lewat vena. Kemudian nanti dia akan dimasukkan atau dialirkan ke dalam sirkulasi pulmonal, kemudian dia akan dialirkan keluar melalui alveoli. Nah, itu adalah pertukaran dan transport dari gas. Nah, pertukaran gas di paru dan jaringan itu sangat bergantung pada tekanan. Tekanan apa? Tekanan parsial dari gas tersebut. Di mana untuk bisa masuk, maka tekanan gas yang di luar harus lebih kecil daripada yang di dalam. Untuk oksigen bisa masuk dari alveoli ke dalam kapiler paru, maka tekanan oksigen di alveoli harus lebih besar daripada tekanan oksigen di alveolar paru. Begitu juga untuk oksigen yang ada di dalam atmosfer untuk masuk ke dalam alveoli, itu oksigen di dalam atmosfer harus lebih besar daripada tekanan oksigen yang ada di dalam alveoli, sehingga oksigen dari atmosfer bisa masuk ke dalam alveoli. Itu juga berlaku untuk karbon dioksida, di mana karbon dioksida di atmosfer itu sangat kecil sekali, sehingga karbon dioksida yang ada di alveoli bisa keluar dengan mudahnya. Arah alirannya adalah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dari tekanan parsial tinggi ke tekanan parsial rendah. Nah, di mana tekanan oksigen di alveolar dan di arteri normal itu adalah sekitar 100 ml Hg. Sementara tekanan PCO2 alveolar dan arteri normal itu sekitar 40 ml Hg. Venanya itu adalah 40 ml Hg. Kalau O2-nya, kalau PCO2-nya itu adalah 46 ml Hg. Nah, di dalam tubuh ini dia ada sensor yang mengukur seberapa banyak oksigen yang dibawa oleh darah. Nah, apabila oksigen di dalam darah itu kurang, maka akan terjadi yang namanya hipoksia. Sementara kalau CO2-nya yang kurang, CO2-nya yang terlalu banyak, maka akan terjadi yang namanya hiperkapnia. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk bisa masuk ke dalam alveoli, tekanan parsial di dalam atmosfer harus lebih tinggi. Nah, tekanan oksigennya itu adalah 160, sementara di alveoli adalah 100, sehingga oksigen bisa masuk dari atmosfer ke dalam alveoli. Begitu juga dengan PCO2. PCO2 di dalam alveoli harus lebih besar daripada PCO2 di dalam atmosfer. Dalam alveoli adalah sekitar 40, sementara di dalam atmosfer adalah 0,25. Itu juga terjadi di kapiler jaringan. Nah,
di mana PO2 di jaringan itu adalah sekitar kurang dari 40, sehingga bisa langsung mudah masuk ke dalam jaringan, sementara PCO2-nya lebih dari 46, maka dia bisa juga dengan mudah keluar dari jaringan ke dalam kapiler. Nah, ini adalah tabel-tabel penyebab dari hipoksia. Hipoksia itu sendiri itu ada 4 jenisnya. Ada hipoksia hipoksik, di mana hipoksia hipoksik itu terjadi akibat adanya PO2 arteri yang rendah sekali. Sementara kalau anemik hipoksia terjadi karena jumlah O2 yang berikatan dengan hemoglobin itu turun. Sementara kalau yang hipoksia iskemik itu terjadi karena penurunan dari aliran darah. Iskemik itu aliran darah. Jadi kalau hipoksia hubungannya dengan tekanan, anemik hipoksia hubungannya dengan kadar O2 dalam hemoglobin, iskemik hipoksia hubungannya dengan aliran darah, sementara kalau histotoksik hipoksia hubungannya dengan kegagalan daripada sel untuk menggunakan CO2 karena selnya yang teracun, sehingga untuk ventilasinya bagus, keluar masuknya udara bagus, tapi selnya itu sendiri tidak bisa menggunakan O2 itu tadi. Ini adalah tekanan arteri normal. Nah, pertukaran gas di dalam arteri itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama jelas jumlah dari O2-nya yang sampai ke dalam alveoli. Jadi kalau misalkan kalian berada pada daerah di mana tekanan O2-nya atau kadar O2-nya itu sendiri rendah, maka otomatis itu juga akan mengganggu proses pernafasan kita. Dan semakin rendah, maka resiko untuk terkena hipoksia juga akan semakin tinggi. Nah, itu juga akan mempengaruhi ventilasi, keluar masuknya udara di dalam alveoli, di mana keluar masuknya udara atau ventilasi daripada alveoli itu juga akan bergantung pada compliance. Compliance itu bagaimana paru bisa kembali ke bentuk semula, kemudian ada resistensi dari jalan nafas, bagaimana udara itu bisa masuk tanpa hambatan sampai ke alveoli, kemudian jumlah dan kedalaman dari bernafas. Jadi ini hubungannya dengan mekanika pernafasan, bagaimana frekuensi dari nafas tersebut dan juga bagaimana kedalaman. Semakin dalam kalian bernafas, misalnya kalian mengambil inspirasi dalam atau mengambil nafas yang dalam, maka kemungkinan jumlah O2 juga akan meningkat, atau begitu juga sebaliknya pada ekspirasi. Nah, selain berhubungan dengan kadar oksigen, pertukaran gas di dalam alveoli itu juga berhubungan dengan difusi. Difusi antara alveoli dengan darah, di mana difusi itu bergantung pada luas permukaan dari alveoli itu sendiri dan juga jarak difusi, jarak antara kapiler dengan alveoli. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan, contohnya apa? Contohnya pada keadaan di mana dinding alveoli menebal. Biasanya ini banyak pada orang-orang yang merokok. Nah, itu dinding alveolinya menebal, otomatis seberapa banyak oksigen yang dimasukkan, maka difusi akan susah untuk terjadi. Kalau difusi susah terjadi, maka kemungkinan untuk hipoksia atau kekurangan dari oksigen juga akan meningkat. Sementara kalau jarak difusi itu sendiri dipengaruhi oleh ketebalan dan juga jumlah cairan yang ada di dalam alveoli. Nah, normalnya alveoli itu dia kosong, isinya hanya boleh udara saja. Tapi ketika ada cairan di dalam situ, maka itu juga akan mengganggu proses difusi. Cairan di dalam alveoli akan menyebabkan udara yang masuk itu berkurang dan kemampuan paru untuk mengembang itu juga akan berkurang. Yang terakhir adalah perfusi. Seberapa kuat transport. Jadi maksudnya itu kalau misalkan kalian berada pada daerah dengan oksigen tinggi, tapi ternyata yang bermasalah itu adalah transport, darah kalian tidak bisa membawa oksigen, maka itu juga akan bermasalah. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari
pertukaran gas di dalam alveoli. Yang pertama adalah kadar dari oksigen, kemudian kedalaman dan jumlah dari pernafasan, resistensi dari jalan nafas, kemudian compliance dari paru itu sendiri, kemudian jumlah cairan yang ada di dalam alveoli, kemudian ketebalan dari alveoli itu sendiri sehingga mengakibatkan jarak difusinya menjauh, kemudian luas permukaan daripada alveoli itu sendiri, dan juga perfusi atau transport dari gas itu sendiri yang ada di dalam darah. Nah, ini salah satunya yang menyebabkan hipoksia tadi. Jadi kalau normal maka oksigen itu akan bisa masuk dengan mudahnya. Kalau emfisema itu terjadi akibat adanya kerusakan pada alveoli sehingga luas permukaan dari alveoli ini menurun. Kalau fibrotik itu terjadi penebalan. Nah, ininya menebal ini menebal sehingga itu juga akan menurunkan jumlah difusi. Kalau pulmonary edem atau edema pada paru itu karena alveoli dan jaringan intersisialnya ini ada air. Nah, ini adalah air. Kemudian kalau resistensi itu berarti jalan nafasnya itu ada gangguan. Contohnya adalah bronchus atau bronchioli yang mengecil. Nah, sehingga oksigen yang masuk pun juga akan lebih sedikit. Nah, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjutkan di rekaman yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang pertukaran dan transport gas dari oksigen dan karbon dioksida. Nah, tadi kita sudah membahas tentang difusi atau pertukaran dari gas tersebut. Sekarang kita masuk di transport dari gas tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam transport gas, maka kalian harus tahu sifat dari karbon dioksida dan oksigen itu sendiri, di mana oksigen itu sebenarnya dia kecenderungan untuk larut di dalam air itu tidak terlalu tinggi. Nah, dari sini, dari gambar ini bisa kalian lihat bahwa oksigen itu mempunyai kecenderungan untuk tidak larut di dalam air. Sementara kalau oksigen itu dia karbon dioksida itu dia mempunyai kecenderungan untuk larut di dalam air. Nah, apa hubungannya ini dengan transport gas? Seperti yang kalian ketahui bahwa plasma itu mempunyai kadar air yang sangat tinggi, lebih dari 50%, sehingga kelarutan gas tersebut di dalam air menjadi salah satu faktor utama bagaimana gas tersebut akan ditransport. Nah, karena oksigen ini dia kurang larut terhadap air, maka dia butuh transporter yang lebih banyak. Sementara kalau karbon dioksida ini dia cenderung untuk mudah larut di dalam air, sehingga walaupun dia memang butuh transporter, tapi jumlah yang larut di dalam plasma itu dia lebih banyak, sehingga transporter yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita ngomong tentang transport gas, maka kita akan ngomong tentang persamaan Fick, di mana di dalam persamaan Fick ini dia akan mengaitkan antara kandungan oksigen di dalam darah, kemudian jumlah curah jantung, seberapa banyak volume darah yang dikeluarkan oleh jantung, dan juga ambilan oksigen dari jaringan. Nah, untuk oksigen sendiri seperti tadi yang sudah saya sebutkan di awal bahwa kelarutannya di dalam plasma itu cenderung kurang. Di sini oksigen itu yang diangkut secara terlarut di dalam plasma itu kurang lebih hanya sekitar 2%. Sementara itu berarti dia akan membutuhkan transporter. Nah, transporternya apa? Transporternya adalah hemoglobin. Jadi sebagian besar oksigen yang masuk di dalam darah dan dia dibawa itu adalah kebanyakan dia dibawa oleh hemoglobin. Nah, itu akan berkebalikan dengan karbon dioksida. Nah, seperti ini. Jadi hanya 2% yang dia larut di dalam air, dan yang lainnya dia akan berikatan dengan hemoglobin menjadi Hb hemoglobin, yang kemudian nanti dia akan ditransport di dalam sel. Ini adalah persamaan Fick's-nya.
Nah, pengikatan dari oksigen dan hemoglobin ini sendiri, dia dipengaruhi oleh pH, suhu, dan juga kadar 2,3 di fosfogliserat, di mana kadar 2,3 di fosfogliserat inilah yang menyebabkan oksigen itu bisa dipecah, maksudnya terjadi reaksi kimia yang berkebalikan seperti ini. Jadi untuk ini membutuhkan 2,3 di fosfogliserat ini juga. Sementara kalau karbon dioksida itu dia mempunyai 3 jalan untuk bisa ditransport di dalam darah. Nah, yang pertama itu dia terlarut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karbon dioksida itu mempunyai kecenderungan untuk larut sehingga persentase larutnya pun lebih tinggi. Yang kedua, dia juga bisa dibawa oleh hemoglobin. Lumayan banyak, 23%, di mana nanti CO2 yang berikatan dengan hemoglobin itu ada namanya adalah karbaminohemoglobin. Nah, yang terakhir dia juga bisa larut di dalam plasma dalam bentuk lain. Bentukan apa? Ion bikarbonat. Nah, ini yang paling tinggi, 70%. Sehingga sebenarnya karbon dioksida yang paling banyak itu adalah yang terlalu di dalam plasma. Walaupun bentuknya bukan murni karbon dioksida, melainkan melalui ion bikarbonat, tapi paling tidak dia larut di dalam plasma, dia tidak butuh transporter. Nah, karbonik anhidrase itu adalah salah satu enzim, satu-satunya enzim di dalam darah, di dalam eritrosit yang dia akan mengubah CO2 itu menjadi asam karbonat, di mana nanti ketika dia berubah menjadi asam karbonat maka dia akan berdisosiasi atau memecah menjadi H+ dan HCO3, di mana HCO3- inilah yang nanti akan membawa CO2 di dalam darah. Yang larut di dalam plasma dalam ion bikarbonat itu adalah HCO3 ini nanti, di mana nanti hemoglobin itu sendiri dia juga akan bisa berikatan dengan H. Nah, sehingga akan menjadi HbH. Nah, sehingga hemoglobin itu di dalam darah, dia akan bisa berikatan dengan ion hidrogen, dia akan bisa berikatan dengan karbon dioksida, dan dia juga akan bisa berikatan dengan oksigen. Walaupun persentase yang paling banyak adalah oksigen. Nah, kecenderungan dari Hb itu sendiri, Hb itu dia lebih suka untuk berikatan dengan karbon dioksida sebenarnya. Kalau dia berikatan dengan karbon dioksida itu dia hanya ada satu ion, jadi satu Hb untuk satu karbon dioksida. Sementara untuk ion hidrogen sama satu Hb dengan satu ion hidrogen. Sementara untuk oksigen itu satu Hb dia bisa membawa 4 oksigen. Itulah kenapa oksigen itu transport paling tinggi adalah dengan Hb, karena satu Hb saja dia bisa membawa 4. Nah, ini transport dari karbon dioksida, jadi CO2 yang ada di dalam sel, maka dia akan dipindah masuk ke dalam kapiler vena. Nah, nanti di dalam kapiler vena dia bisa larut 7%, kemudian dia akan berikatan langsung dengan hemoglobin menjadi karbaminohemoglobin, atau dia bisa berubah menjadi ion bikarbonat karena ada karbonik anhidrase. Kemudian nanti dia berubah menjadi ion bikarbonat, larut di dalam plasma, dikeluarkan, dia larut di dalam plasma, dan juga dia bisa berikatan dengan H. Nah, nanti ketika dia ditransport di dalam paru-paru, maka di dalam sel darah merah yang ada di dalam kapiler paru itu tadi, maka dia akan berubah lagi. Jadi CO2 yang larut tadi dalam plasma dia langsung keluar, sementara kalau yang dia berikatan karbaminohemoglobin tadi Hb dengan CO2, maka dia akan dipecah lagi. Kemudian dia akan ditransport lagi. Dia akan didifusikan masuk ke dalam alveoli. Kemudian yang HCO3 di dalam plasma dia dimasukkan ke dalam sel darah merah, kemudian sama karbonik anhidrase juga dia akan dirubah menjadi H2 dan CO2, kemudian CO2 nanti masuk lagi ke sini, sementara H2O ada di dalam plasma.
Sehingga jumlah oksigen yang berikatan dengan Hb itu sangat bergantung dari jumlah plasma di O2 dan juga jumlah hemoglobin. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian yang ini sangat bergantung pada saturasi dari Hb. Saturasi itu adalah tingkat kejenuhan atau seberapa banyak Hb mengikat O2. Nah, itu bergantung dari jumlah PCO2, pH, temperatur, dan 2,3 di fosfoglycerat. Kenapa PCO2 juga berpengaruh? Seperti yang saya katakan tadi bahwa CO2 Hb itu sendiri dia lebih suka berikatan dengan CO2, sehingga kalau jumlah CO2 meningkat di dalam darah, maka otomatis Hb itu akan lebih suka untuk berikatan dengan CO2 daripada dengan O2. Nah, itulah kenapa kalau misalkan terjadi peningkatan dari CO2, maka otomatis seberapa banyak pun O2 yang ada di dalam darah, maka Hb akan lebih cenderung untuk berikatan dengan CO2. Itulah kenapa tubuh kita itu lebih tidak kuat kalau misalkan kebanyakan CO2 atau intoksikasi dari karbon dioksida daripada intoksikasi dari oksigen. Kalau intoksikasi oksigen, tubuh kita masih akan bisa intoksikasi dari oksigen bisa kekurangan atau kelebihan dari oksigen, tubuh kita masih bisa mengkompensasi. Tapi ketika jumlah kadar dari CO2 meningkat, maka otomatis CO2 akan banyak berikatan dengan hemoglobin dan itu akan sangat mengurangi kadar O2 yang beredar di dalam darah. Itu bahayanya. Nah, ini adalah rangkumannya. Nah, yang terakhir adalah tentang pengaturan ventilasi. Jadi, pengendali pernafasan. Nah, nanti kita akan bahas di rekaman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tentang pertukaran dan transport gas di sistem pernafasan, maka kita akan membahas tentang pengaturan dari ventilasi itu sendiri. Nah, pengendali pernafasan yang utama itu letaknya ada di medula dan spons, di mana medula dan spons ini akan sangat dipengaruhi oleh reseptor sensorik serta pusat yang lebih tinggi di otak. Nah, ada yang namanya kelompok respiratory dorsal, di mana kelompok respiratory dorsal ini dia lebih mengatur neuron inspirasi, di mana dia yang mengendalikan saraf motorik somatik yang menuju diafragma, karena inspirasi itu sangat bergantung pada seberapa kuat kalian menarik nafas dan seberapa besar rongga torak yang bisa kalian kembangkan untuk memasukkan oksigen ke dalam alveoli. Nah, itulah kenapa pada kelompok respirasi dorsal ini dia mengendalikan saraf motorik somatik yang intinya itu adalah untuk melebarkan diafragma, menekan diafragma ke bawah sehingga rongga dada akan mengembang semakin maksimal dan udara yang masuk di dalam alveoli itu akan semakin besar. Nah, ventilasi itu sebenarnya adalah refleks. Jadi ketika kalian bernafas itu adalah refleks, mengeluarkan nafas juga refleks. Karena itu sangat bergantung dari yang pertama kadar CO2, yang kedua adalah kadar O2 dan pH. Di mana kadar CO2 ini dia ada kemoreseptornya di dalam medula. Jadi kalau misalkan di medula itu mengatakan bahwa kadar CO2 sudah cukup besar, maka dia akan langsung merangsang medula oblongata dan pons untuk dia mengaktifkan neuron inspirasi dan neuron ekspirasi, di mana nanti neuron inspirasi itu dia akan melebarkan diafragma, melebarkan intercostalis eksternal dan juga melebarkan scalenus dan sternocleidomastoideus. Sementara kalau untuk yang ekspirasi itu dia akan mengaktifkan internal interkostal dan juga abdominal muscle. Oh iya, emosi dan kontrol
volunter atau sadar itu juga mempengaruhi proses inspirasi dan ekspirasi. Jadi ventilasi atau inspirasi dan ekspirasi ini bisa kalian suruh. Misal kalau ada yang meminta kalian untuk tarik nafas dalam, maka kalian juga akan melakukan itu karena proses dari inspirasi dan ekspirasi ini bisa sadar ataupun bisa tidak sadar. Nah, kalau yang emosi dan voluntary control itu hubungannya dengan limbic system. Sementara untuk kelompok respirasi ventral itu dia memicu inspirasi dan ekspirasi. Jadi dua-duanya. Kalau yang dorsal tadi hanya inspirasi saja. Sementara kalau yang ventral itu inspirasi dan ekspirasi. Kemeroseptor sendiri atau sensor untuk mengatur involuntary control dari ventilasi ini, dia sensornya adalah dari sensor PO2, PCO2 dan juga pH. Nah, ketika PO2 di bawah 60 mm Hg, maka dia akan memicu peningkatan dari ventilasi. Nah, ini. Jadi ini adalah yang PONS respiratory PRG, PONS, yang ini adalah DRG. Nah, yang ini adalah VRG. Ini PRG, ini DRG, ini VRG. Jadi DRG sama VRG itu dia akan melanjutkan ke PONS, kemudian nanti oleh PONS itu dia akan dilanjutkan di dalam di otak itu sendiri. Nah, ventilasi itu sebenarnya bukan hipoksia yang merangsang terjadinya ventilasi yang berlebihan, tapi karbon dioksida. Seperti yang saya bilang bahwa tubuh kita itu dia mempunyai kecenderungan, terutama untuk hemoglobin, kecenderungan untuk berikatan dengan karbon dioksida. Sehingga kalau misalkan jumlah karbon dioksida meningkat sedikit saja, maka itu akan sangat mengurangi jumlah oksigen yang dibawa oleh sel darah. Kenapa? Karena sekali lagi satu hemoglobin itu dia membawa 4 oksigen. Sementara satu hemoglobin dia membawa 1 karbon dioksida. Sehingga kalau misalkan ada peningkatan karbon dioksida 1 saja, maka otomatis ada 4 oksigen yang tidak bisa dibawa oleh hemoglobin. Nah, itu ruginya. Sehingga tubuh kita itu akan cenderung mengkompensasi atau melihat kadar dari karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu adalah rangsang utama pengubahan ventilasi, di mana kemoreseptornya itu ada di medula dan juga di badan karotikus. Nah, kemoreseptor yang ada di karotis itu namanya adalah glomus cell. Nah, ini ketika ada peningkatan CO2, maka otomatis CO2 ini dia akan masuk di dalam cairan cerebrospinal, kemudian dia ada reseptornya. Nah, reseptornya ini dia akan langsung mengaktifkan respiratory control system, di mana dia akan meningkatkan ventilasi secara langsung. Nah, ventilasi yang meningkat secara langsung ini otomatis dia akan menurunkan jumlah PCO2 dan juga akan meningkatkan jumlah O2. Nah, dengan adanya peningkatan dari O2 dan penurunan dari PCO2, maka dia akan langsung negatif feedback. Sehingga dia akan merangsang dari sensori neuron ini untuk turun. Nah, itu. Jadi sehingga tidak perlu terlalu lama terjadi. Nah, kalau misalkan terjadi kelainan di mana PCO2-nya di sini masih belum turun, maka otomatis ventilasi ini akan tetap meningkat. Jadi negatif feedback ini dia penting untuk ventilasi, untuk pengendali ventilasi. Oke. Itu saja
tentang pertukaran dan transport gas. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian catat dan kalian tanyakan pada saat feedback perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.